صلوا معنا يا حضار صلوا معنا يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama mengenai masalah-masalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan bertobatlah kepada Allah sekalian hai orang-orang yang beriman, niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Maksudnya niscaya kalian selamat dari azab Allah Azza wa Jalla dan mencapai akan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya bertaubat kepadanya. Yang demikian itu mengingat bahwa perintah Allah dan larangan-larangan Allah sangatlah banyak, sehingga tidak mungkin seorang hamba yang dhaif, yang lemah mampu memeliharanya dan menjaga dari tidak tergelincir walaupun dia bersungguh-sungguh menjaga dirinya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada mereka agar selalu bertaubat dan meminta ampun kepadanya. Dan yang demikian itu merupakan rahmat Allah yang sangat besar atas hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah, taubat yang nasuha. Di dalam ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminun, orang-orang yang beriman, untuk bertaubat. Dan Allah tidak menjelaskan bagaimana taubat itu. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa taubat itu ialah taubat yang nasuha. Jadi ayat ini merupakan penjelasan bagi ayat yang sebelumnya. Adapun maksudnya ialah, kalau bertobat kepada Allah maka bertobatlah dengan taubat nasuha, bukan dengan taubat sembarangan, taubat musiman atau taubat ikut-ikutan orang. Bermula taubat nasuha ialah taubat yang mencakup beberapa perkara. Yang pertama, meliputi seluruh dosa, sehingga tidak ada satu dosa pun melainkan masuk dalam taubatnya. Yang kedua, kebulatan hati dan kejujuran, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati dalam pelaksanaan taubatnya. Ketiga, memurnikan taubatnya dari campuran yang bisa merusaknya, sehingga tidak ada dorongan sedikit pun untuk bertaubat selain daripada takut kepada Allah Azza wa Jal dan ingin mendapatkan keridaan Allah Azza wa Jal. Dan tidak diragukan bahwa taubat nasuha pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan beberapa buah. Yang pertama, gemar dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat kelezatan dan halawah, kenikmatan setiap melakukan ibadah yang bisa dijadikan alamat bagi diterimanya ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Ar-Ra'd ayat 30. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Mahabbah Allah atau kecintaan Allah Ta'ala merupakan dambaan dan impian setiap orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa dengan doa berikut, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Yang artinya, ya Allah, aku meminta kepada Engkau kecintaan Engkau dan kecintaan orang-orang yang mencintai kepada Engkau. Padahal sudah dipastikan bahwa Nabi SAW itu adalah kekasih Allah, pasti disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, walaupun beliau tidak berdoa. Namun semua itu untuk memberikan contoh teladan kepada umatnya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh adalah bagi kamu pada Rasulullah itu ikutan yang baik, suri tauladan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Artinya, dan minta ampunlah kepada Tuhanmu, kemudian taubatlah kepadanya, niscaya Dia beri kamu kesenangan yang baik. Surah Hud ayat 3. Bermula orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya dan ikhlas beribadah kepadanya, maka pasti diberi oleh Allah keamanan dan kelapangan serta keridhaan walau hidupnya susah secara materi dan sempit rezekinya. Dan orang yang tidak bertaubat dan tidak ikhlas beribadah dan lagi suka mengekali perbuatan dosa, maka hidupnya dalam ketakutan, kegundahan hati dan kemurkaan Allah, walaupun senang dan luas rezekinya. Karena tidak ada guna kenikmatan, keluasan rezeki kalau berakibat kejahatan, apalagi kalau berakibat neraka wal'iyazubillah, yang panasnya tidak bisa dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Surah Al-Hujurat ayat 11. Artinya, dan barang siapa tidak mau bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Surah At-Taubah ayat 126. Yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya mereka itu diberi cobaan musibah setiap tahun sekali atau 2 kali, kemudian mereka tidak bertaubat dan tidak bisa mengambil peringatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang yang munafik, yang mana mereka itu tidak mau menyadari dan tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, padahal mereka itu diberi musibah berupa sakit dan sebagainya 1 kali sampai 2 kali dalam setahun. Berbeda halnya dengan orang yang beriman. Seorang yang beriman bila mendapatkan satu cobaan musibah, baik yang menimpa dirinya, hartanya, atau anaknya, maka musibah itu dijadikannya suatu peringatan dari Allah yang mesti diperhatikan dan disadarinya, serta ditindaklanjuti dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia khawatir bahwa yang demikian itu adalah murka Allah pada dirinya. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna an qarib faulaika yatubullahu 'alaihim. Surah An-Nisa ayat 17. Yang artinya, hanya saja taubat yang diterima itu adalah bagi orang yang berbuat kejahatan dengan kebodohannya, kemudian segera taubat. Mereka itulah yang diterima taubatnya. Dalam ayat ini diterangkan beberapa makna yang tersembunyi. Di antaranya, yang pertama, orang yang berbuat kejahatan atau dosa dianggap bodoh, jahil, walaupun dia pintar dan alim sekalipun. Yang kedua, taubat yang diterima Allah ialah taubat yang dilakukan sebelum matahari terbit di sebelah barat dan sebelum rohnya sampai di tenggorokan atau gargarah. Yang ketiga, menyegerakan taubat itu adalah hukumnya wajib. Dari beberapa ayat yang tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan dengan beberapa kesimpulan. Di antaranya, nomor 1, taubat dari satu dosa hukumnya wajib bersegera. 2, taubat yang diperintahkan Allah kepada kaum mukminin adalah taubat yang nasuha. 3, orang yang bertobat ialah orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. 4, orang yang bertobat hidupnya dalam kebaikan, kelapangan hati dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir dia susah. Yang kelima,
Orang tidak bertaubat dimasukkan Allah Ta'ala dalam kelompok orang-orang yang zalim. Keenam, perbedaan mukmin dan munafik sebagiannya terletak pada pelaksanaan taubat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.